Bab ketujuh, bibir jontor. Astaga, mereka begitu jahat. Ya Tuhan, selamatkan aku. Ditariknya aku untuk berdiri oleh dua orang laki-laki, kemudian memaksaku untuk jalan. Lepasin aku. Lepas. Telung. Aku berteriak, minta tolong berharap ada bantuan yang datang. Kaki kananku tiba-tiba tersandung oleh kaki kiriku akibat jalanku yang dipaksa. Aku pun kemudian terjatuh. Mereka bukannya membantuku untuk berdiri, tapi justru mereka melarangku di lantai. Tega sekali mereka. Ibu, Bapak tolong Seva. Berhenti kalian. Terdengar teriakan dari belakangku. Ayah. Kedua laki-laki yang menyeretku seketika berhenti dan melepaskan tanganku. Aku yang dengan posisi badan tertelungkup kemudian menyatukan tanganku di bawah dahiku. Ya, aku menangis. Aku yang sedari tadi menahannya kini tak sanggup lagi menahannya. Sentuhan di bahuku dan usapan tangan di kepalaku belum mampu meredakannya. Biarlah, aku melepas beban di dada. Kalian keterlaluan. Siapa yang mengajari kalian untuk jadi manusia yang tak punya hati? Hah? Tak ada lagi suara. Hanya ada keheningan dan suara isak tangisku yang terdengar. Agus. Suamiku memanggil sopir sekaligus orang kepercayaannya. Ya, bos. Jawabnya. Bantu aku membawa istriku ke mobil. Nyonya bos, mari saya bantu. Aku membalikan badanku. Kemudian duduk, entah bagaimana rupaku saat ini. Dengan rambut yang acak-acakan serta baju yang terlepas kancingnya mungkin aku terlihat seperti gembel. Mereka sungguh kejam telah membuatku seperti ini. Bantu dia, Gus. Perintah suamiku. Aku terus memegang kedua sisi bajuku agar dalamanku tidak terlihat. Kemudian aku berdiri dan berjalan pelan. Kalian memang biadab. Aku tidak pernah mengajari kalian untuk menjadi orang jahat seperti ini. Dengarkan aku baik-baik, mulai saat ini kalian semua akan kucoret dari daftar warisan. Semua fasilitas juga akan aku cabut. Suamiku memberikan hukuman untuk mereka yang telah menyakitiku. Tidak. Ya, jangan lakukan ini pada kami. Nyonya Lydia yang tadi sangat bongah kini wajahnya sudah pucat pasi. Ayah lebih memilih perempuan murahan itu daripada kami anak kandung ayah. Tanya Nisa. Nisa masih tak terima dengan keputusan suamiku. Ayah salah mendidik kalian, karena harta kalian jadi tak punya perasaan. Suamiku terus berjalan tanpa memperdulikan anak-anaknya. Sedangkan aku terus berjalan di sampingnya. Maafkan anak-anakku, ucapnya lirih saat kami ada di mobil. Ini pertama kalinya aku di mobil bersama suamiku. Aku tak menjawabnya. Aku masih sibuk dengan pikiranku. Gus, berhenti di butik biasa. Perintah suamiku pada sopir. Mau ngapain ke butik? Tanyaku. Rasanya aku ingin segera pulang, gak ingin mampir kemana-mana. Dinda mau pulang dengan baju seperti itu. Matanya menatap bajuku yang tadi dirusak Nisa. Ada benarnya juga ucapannya. Ayo, kita sudah sampai. Dinda pilihlah baju yang Dinda suka. Gegas aku turun dari mobil dan memasuki salah satu butik yang berjer di area ruko. Masuk ke butik niatnya aku langsung memilih baju. Apa aja deh biar cepet pulang. Lah, ini kenapa hanya ada kebaya sama baju pengantin ya? Aku memutari ruangan yang tak terlalu besar. Giliran bukan baju pengantin, malah ketemunya jas pria. Ada yang bisa saya bantu, Nona? Dua orang perempuan yang memakai rok span pendek telah berdiri di depanku. Mereka menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala. Apa dia kagum akan kecantikanku? Aku lupa dia pasti heran dengan betapa hancurnya penampilanku saat ini. Apa ada baju yang pas untukku? Tanganku masih saja menggeser hanger berharap menemukan baju yang pas. Jika melihat postur tubuh Nona, ada banyak baju yang pas. Rencananya mau pakai kebaya atau gaun pengantin. Kok kebaya sama gaun pengantin? Saya cuma mau baju biasa bukan kebaya, apalagi gaun pengantin. Heran, mau ganti baju aja susah banget. Dinda salah masuk. Harusnya ke butik sebelah. Ini butik khusus buat calon pengantin. Kita kan udah nikah. Atau Dinda mau ngerayain pernikahan kita? Kalau mau Kanda siapkan semuanya. Astaga, jadi aku salah masuk. Bodohnya aku tadi langsung masuk tanpa memperhatikan. Dan lebih bodoh lagi sekarang aku jadi bahan tertawaan dua orang perempuan di depanku.
Lagian ini aki-aki ngapain pakai panggil Dinda-Dinda segala? Maaf Mbak, ternyata saya salah masuk. Ucapku. Oh, enggak apa-apa Dinda. Besok-besok kalau Dinda sama Kanda mau ngerayain pernikahan, jangan lupa pesan bajunya di sini ya. Kita siap melayani Dinda dan Kanda. Salah satu perempuan itu menjawab permintaan maafku, sementara perempuan yang satu lagi terlihat sedang berusaha menahan tawanya. Kalau begitu, saya permisi. Sekali lagi saya minta maaf. Iya, silakan. Hati-hati Kanda, hati-hati Dinda. Hahaha. Sialan, mereka masih saja menertawaiku. Akhirnya aku masuk ke butik yang sebelah, butik khusus pakaian muslimah. Kujatuhkan pilihan pada gamis hitam dengan kerudung pashmina berwarna coklat. Dinda terlihat cantik dengan pakaian itu, kata suamiku. Kutanggapi pujiannya dengan senyuman. Bukannya dari kemarin emang aku udah cantik ya? Kita ke dokter dulu ya. Bibirmu berdarah dan bengkak. Kanda takut ada luka dalam juga. Tidak, aku nggak apa-apa. Kita pulang aja. Besok juga udah sembuh. Tolakku halus. Kita ke dokter. Kanda nggak suka ditolak. Hah, kuhela nafas panjang. Sepanjang sabarku menghadapi suami tuaku. Apa tidak apa-apa? Tanya suamiku pada dokter yang memeriksaku. Dokter laki-laki yang sepantaran dengan suamiku. Katanya itu adalah temannya. Enggak apa-apa, dia baik-baik saja. Kenapa nikah nggak bilang-bilang? Dokter itu justru menyinggung tentang pernikahanku. Sekarang kan sudah tahu, jadi aku nggak perlu bilang. Memangnya kalau bilang kamu akan datang? Bukankah waktu itu kamu sedang liburan dengan anak dan cucumu? Ya benar. Ngomong-ngomong soal cucu, istrimu itu usianya sama dengan cucuku. Kamu sudah gil menikah dengan cucu sendiri. Entah dokter itu berkata serius atau candaan, aku tidak tahu. Kau tahu kan aku ingin sekali punya anak laki-laki, makanya aku nikah lagi. Namanya jodoh mana bisa pilih. Buktinya aku malah nikah sama yang jauh lebih muda. Suamiku terus memberikan argumennya. Hahaha, apa masih kuat? Jangan-jangan belum mulai encokmu sudah kambuh. Suamiku melemparkan pulpen yang berada di atas meja ke arah dokter itu. Sialan kamu. Maaf. Nanti aku berikan vitamin saja buat istrimu. Dan buatmu juga. Aku tidak sakit. Suamiku bingung dengan ucapan dokter tentang vitamin. Ya, itu vitamin biar kamu gak encok. Biar kamu kuat. Kasihan dia kalau baru sebentar kamu sudah tumbang. Aku yang tidak mengerti tentang topik obrolan mereka hanya bisa diam, cukup jadi pendengar tanpa tahu artinya. Semua sudah dibeli. Gus, suamiku bertanya pada Pak Agus sesaat sebelum mobil sampai di rumah. Sudah bos, sudah lengkap semuanya. Baiklah, setelah sampai kamu bisa langsung pulang, datang lagi ke sini besok jam 3 sore. Ingat jangan sampai terlambat. Siap bos. Akhirnya pukul 9 malam aku telah sampai di rumah. Rasanya begitu nyaman, biarpun hanya gubuk reok. Sebenarnya suamiku mengajak kami semua untuk pindah, tapi aku belum mau. Kujadikan saja sekolah sebagai alasan. Assalamualaikum, Seva pulang. Ucapku penuh semangat biarpun bibir masih terasa perih. Waalaikumsalam. Terdengar jawaban dari ruang TV yang menyatu dengan ruang tamu. Cie, yang habis jalan-jalan, Seno sampai gak diajak. Jalan-jalan? Tanyaku heran. Iya, tadi Pak Bambang telepon ke Seno. Katanya Mbak diajak jalan-jalan jadi pulangnya malam. Widih, udah main telepon-teleponan, Mbak aja nggak tahu nomor kamu berapa. Ya aku sampai lupa dengan ponsel baruku. Kurogoh tas rempang yang tadi aku pakai ke kampus. Nah ini dia ketemu. Tapi aku kok jadi kepikiran bagaimana suamiku bisa tahu kalau aku di tempat tadi ya. Nanti saja aku tanyakan, kalau tanya sekarang bapak sama ibu bisa heboh. Permisi nyonya bos. Ini ditaruh di mana? Pak Agus mengangkat kedua tangannya yang penuh dengan bungkusan. Apa itu pak? Ini tadi Pak Bos yang nyuruh saya buat beli makanan waktu nyonya bos lagi di dokter. Aduh malah Pak Agus nyebut dokter. Dokter? Apa ada yang sakit? Kamu gak apa-apa kan? Fa? Tanya bapak. Nah kan bapak udah panik. Nggak ada apa-apa, tadi kita cuma konsultasi sama dokter. Suamiku mengambil alih jawaban. Konsultasi? Konsultasi apa?
Kali ini giliran ibu yang pengen tahu. Konsultasi tentang kehamilan anak laki-laki, kalau bisa malah kembar. Alamak, ini aki-aki dapat jawaban dari planet mana? Tapi daripada bapak sama ibu lebih curiga, nggak apa-apa deh. Suka-suka lu aja, buah Mbak Aang mau jawab apa. Untung aja hatiku nggak ada speakernya, coba kalau ada. Bisa kacau jadinya. Udah malam, Kanda capek yaks ke kamar. Pinta suamiku. Namanya juga aki-aki, kalau capek itu langsung tidur mirip kayak bayi. Bayi gorila. Bentar, aku lapar dari tadi belum makan. Kalau mau tidur duluan sana. Jawabku ketus. Seva, bapak mulai lagi deh. Protes sama sikapku. Maaf, oh, Kanda. Dinda mau makan dulu. Kalau Kanda ngantuk tidur duluan gak apa-apa. Atau mau ikut makan sama Dinda. Kubuat suaraku mendayu-dayu layaknya dalang. Suamiku justru malah tertawa mendengar ucapanku. Kita makan bareng dulu ya, biar ibu yang siapin. Akhirnya jadilah kita makan bersama dengan makanan yang tadi dibeli. Terlihat Seno begitu antusias mencoba makanan yang biasanya hanya dilihat di TV. Ada hamburger, kentang goreng, ayam crispy yang kulihat bungkusnya ada logo kakek-kakek pakai kacamata, martabak telur, martabak manis. Bagi kami ini makanan yang baru pernah kita nikmati. Suamiku hanya memandang kami tanpa ikut makan. Kenapa nggak ikut makan? Tanyaku sambil terus mengunyah. Bukannya menjawab, dia malah mengarahkan jari telunjuk ke giginya. Oh, bentar. Tadi ibu masak sayur bening. Ibu ambilkan ya. Tawar ibu dan dijawab dengan anggukan oleh suamiku. Ternyata dia bermasalah dengan makanan keras, harus makan yang ada kuahnya. Tahu sendiri kan, udah sepuh. Hari ini hari Minggu. Dari pagi kuhabiskan waktuku untuk beres-beres rumah dan memasak. Tinggal menyapu terus mengepel beres deh. Saat akan mulai menyapu, tak kutemukan sapu yang biasanya tergantung di samping pintu. Kemana perginya sapu ya? Bu, Seva mau nyapu kok sapunya nggak ada ya? Tanyaku pada ibu yang kebetulan lewat di depanku. Sapunya patah gagangnya. Fah, ini ibu mau beli. Tuh kayaknya ada mobil pickup yang biasanya jual perabotan di jalan. Seva aja yang beli. Sekalian beli tempat sampah. Bergegas aku melangkah keluar rumah, takut mobilnya keburu jalan. Benar saja mobil itu sudah ada di depan Bu Nenai, tetangga samping rumah sebelah rumah Bude Ratmi. Tampak ibu-ibu mengitari mobil pickupnya. Segera aku mendekat untuk membeli sapu dan tempat sampah. Bang, sapu berapa? Tanyaku pada abang penjualnya. 20.000, Neng. Jawabnya. Tempat sampah ada enggak? Ada, itu di sebelah. Ketutupan ember kayaknya. Aku mengitari mobil untuk mencari tempat sampah. Loh, Fah, bibir kamu kenapa? Kok kayak lecet sama jontor gitu? Bu Nenai begitu perhatian padaku ternyata. Ibu-ibu yang lain yang dari tadi sibuk pemilih kini beralih menatapku. Iya, betul itu, kenapa? Pasti perih. Kali ini Bu Jum tak kalah perhatian padaku. Nih, Fah, lain kali kalau mau CN, suamimu suruh lepas dulu gigi palsunya. Jadi bibirmu aman gak luka kayak gitu. Ini lagi Bude Ratmi ngomong apaan? Apaan sih Bude? Ini itu kena lantai. Sok tau banget deh Bude. Enggak usah ngeles deh Fah. Kamu kan pengantin baru, pasti lagi semangat-semangatnya. Tapi Mbok ya cari aman dulu. Biar enggak kayak gitu bibirnya. Iya kan? Bude cari pembenaran kepada ibu-ibu yang lain. Neng, suaminya suruh pakai gigi emas kayak abang aja. Nih. Abang itu kemudian tersenyum memperlihatkan gigi emasnya. Dasar bokir. Kuletakkan uang 20.000 dan kuambil sapu. Segera aku meninggalkan mobil pickup penjual perabot. Neng, tempat sampahnya nggak jeti? Enggak. Tempat sampahnya buat nampung sampah hidup aja tuh. Rumahku sudah bersih. Teriakku sambil menunjuk ibu-ibu. Bodoh amat mau dibilang gak sopan. Memasuki halaman, terlihat mobil mewah yang kemarin aku tumpangi bersama Nyonya Lydia. Mau ngapain lagi dia kesini?